Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Usifi Rizfariga, kelas MNJ 22DX dengan M 2241171. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan evaluasi hasil izin kepada presentasi. Pihak-pihak yang mengevaluasi hasil riset. Menurut Jogianto 2018, riset yang baik terdiri dari beberapa mengevaluasi hasil suatu riset, hasil dari riset tersebut sesuai dengan kriteria riset. Beberapa pihak hasil riset sebagai pertama ada mahasiswa, yang kedua peneliti, ketiga pembimbing riset, yang keempat sponsor, yang kelima penguji, dan yang keenam pengkaji atau Simponius atau SMI. Karakteristik riset yang baik. Beberapa karakteristik baik sebagai berikut. Riset yang baik sebagai berikut. Pertama, tujuan dari riset secara jelas didefinisikan. Yang kedua, proses riset dijelaskan secara ketiga, rancangan riset direncanakan baik. Yang keempat, keterbatasan riset diungkapkan secara jelas. Dan yang kelima, standar etis yang keenam, analisis yang cukup untuk mengambil keputusan. Ketujuh, hasil riset disampaikan dengan tidak ambil. 8, konklusi justifikasi, dan yang ke-9, pengalaman riset terrelaksasikan. Kriteria riset yang menurut Jogianto 2018 mengungkapkan riset yang baik membuat kriteria sebagai berikut. Isu, motivasi, tujuan, dan kontribusi riset. Isu riset orisinal dan telah disebutkan dengan jelas. Kriteria konteks dari riset menarik. Kriteria konteks dari riset relevan dengan isunya. Motivasi dari riset atau penjelasan mengapa riset penting telah disebutkan. Tujuan riset sesuai dengan sasaran isu riset. Riset mempunyai kontribusi teori, riset mempunyai kontribusi praktek, dan riset mempunyai kontribusi kedua. Nah, pengembangan hipotesis. Hipotesis telah disebutkan jelas. Masing-masing hipotesis telah dikembangkan teori, penjelasan logis, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil-hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk menentukan arah atau tujuan dari masing-masing hipotesis. Hipotesis sudah menunjukkan maksudnya dengan jelas pada diuji. Hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya. Desain riset. Desain riset telah dijelaskan dengan lengkap yang menunjukkan perencanaan riset yang baik. Desain riset telah sesuai dengan solusi permasalahan. Metode atau prosedur pengumpulan data telah dijelaskan. Metode pengambilan sampel sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pemilihan sampel sudah berdasarkan proksi yang tepat. Bias diseleksi sampel telah diatasi. Jumlah sampel mencukup sehingga mempunyai presisi yang tinggi. Populasi dan sampel dijelaskan. Sampel yang dipilih sesuai mewakili populasinya. Sampel yang dipilih mempunyai validitas eksternal. Nah, ancaman terhadap validitas internal sudah dipertimbangkan dalam pengambilan sampel. Sampel yang dipilih mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Ancaman terhadap validitas internal sudah dipertimbangkan dalam pengambilan sampel. Validitas dan realitas dari sampel yang dikumpulkan telah ditetapkan. Model empiris yang digunakan sudah sesuai dengan pengujian hipotesisnya. Model empiris yang digunakan sesuai dengan tipe data. Variabel pelengkap atau variabel kontrol telah diidentifikasikan dengan cukup. Efek dari variabel pengganggu sudah dihilangkan atau dikeluarkan dari kasual. Variabel-variabel sudah didefinisikan secara naratif dengan benar. Variabel-variabel telah didefinisikan secara operasional dengan tepat. Hasil pengujian hipotesis. Hasil-hasil dari pengujian hipotesis telah disajikan dengan jelas. Hasil-hasil dari pengujian hipotesis telah disajikan dengan tidak ambigus. Hasil-hasil pengujian hipotesis telah dilakukan dengan analisis yang cukup sehingga hasilnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik yang
Ringkasan diskusi, simpulan, keterbatasan, dan saran. Ringkasan dari riset telah disajikan dengan jelas dan lengkap memuat semua hasil pengujian hipotesis dan padat. Hasil riset telah didiskusikan dengan benar. Simpel riset telah disajikan dengan jelas, yaitu berhubungan dengan tujuan riset. Keterbatasan-keterbatasan dari riset cukup beralasan dan bukan karena kemalasan. Nah, saran-saran dari riset sudah menunjukkan perbaikan riset di masa depan. Tata bahasa dan format penulisan. Laporan hasil riset ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Istilah-istilah penting sudah dijelaskan dan didefinisikan. Istilah-istilah asing telah ditulis dengan benar dan ditulis dengan huruf miring. Laporan hasil riset telah ditulis dengan jelas. Laporan hasil riset telah ditulis dengan format yang benar. Cara penulisan pengutipan sudah benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua sumber bacaan yang dikutip sudah dicantumkan di daftar pustaka. Daftar pustaka tidak berisi dengan sumber bacaan yang tidak dibutuhkan. Cara penulisan artikel atau buku di daftar pustaka sudah benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Lampiran-lampiran yang dibutuhkan terlengkap. Nah, kesimpulannya adalah riset akan dievaluasi oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingannya terhadap riset. Pihak-pihak yang mengevaluasi riset adalah mahasiswa, peneliti, pembimbing, sponsor, penguji, serta review. Oleh karena itu, sebagai peneliti kita harus membuat riset yang baik agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap riset tidak membutuhkan riset kita untuk dijadikan referensi. Nah, riset yang baik adalah riset yang sesuai dengan standar metode ilmiah. Kriteria riset dikatakan baik jika memiliki isu, motivasi tujuan, dan kontribusi. Jika riset memiliki hipotesis, maka hipotesis akan dikembangkan berdasarkan teori hasil dari riset sebelumnya secara logika penelitian. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.